Berarti kan ada seseorang yang melaporkan gini gitu kan. Iya. Kalau nggak ada laporan dari seseorang yang tahu sosmed nggak mungkin. Loh, Ya mungkin. bukannya membela juga sih. Sebenarnya kita kan udah berteman lama, jadi tahu dia kayak gimana, bercandanya juga kayak gimana, udah tahu semua. Kalau Gitu. Jadi jangan ada apa-apa diaduin, apa-apa teman-teman diaduin. apa kita yang laki-laki ya khususnya itu yang suka DM, termasuk DM ke Bu Retno, DM ke Bu Dewi. Kalau kerjanya itu enggak, dia Dia enggak hampir Mas orangnya nggak suka DM, dia nggak suka DM Mbak orangnya. Kita ya. tahu Mas semua. Dani tuh kalau DM pun harus izin kok, dia izin dulu. Bun, aku mau DM Dia boleh gitu. dia DM dia hari ini sopan, bisa gitu-gitu. dia sopan. Sopan dia orangnya. Hmm. Dia tuh Dia DM tuh paling cuma gini loh Bun. Biasanya kalau habis komal kan bercanda, dia biasanya minta maaf. Bu, Iya nanti ya. aku tadi minta maaf ya, aku tadi guyonannya keterlaluan gitu. Nanti sama Bun Darun tuh sama, minta maaf ya Bu, kalau Bun, kalau tadi ada salah. Mesti dia gitu. iya, ini bukan Mesti iya kalau habis kami ini komal. belum pernah ketemu sama Mas Dhani, tapi kami tahu orangnya baik. Dan di dalam Mbak Ica nih orangnya juga sama kocaknya. Jadi kalau ketemu Mbak Ica tadi juga. belum seberapa, cuma kalau ketemu Kakak Rati udah lebih parah. Kakak Rati, Kakak Ica itu udah parah-parah semua itu bercandanya. Jadi kalau ketemu Mas Dani sama Mbak Ica sama Mbak Rati lebih rame lagi, lebih seru. Yang paling penting untuk kita di TikTok ini cuma untuk hiburan, Mbak Vika. Tidak ada yang baper. Untuk hiburan, berteman gitu. Tapi kalau ada yang baper, ya mau nggak berteman nggak apa-apa. Kita aja nggak apa-apa. Tapi kalau nanti timbulnya adu-adu menjadikan nggak rukun ya jangan di sini gitu aja. Belum ada bukti, saya nggak percaya Mbak. Enggak. Iya, aku juga gitu sama. Mau nyata mau ini kalau nggak Soalnya itu nggak kita nggak boleh nuduh orang sembarangan. Pokoknya bergaul sama kita selama ini dia baik. Mas Sidik, kalau dulu kan aku nilainya yuk supir-supir tuh kayak gitu kan dulu kan Mas Sidik waktu dia ngalami yang nabrak orang kan Mas Sidik kan pernah ngomong sama aku toh Pak pun jenengan DM atau itu terus aku kan nyoba nelusurin kalau sopir tuh rata-rata kan nggak baik ternyata yang terima kan temennya dia orang luar tapi temennya tuh menyaksikan kalau dia tuh baik Iya. nggak ngerokok yuk ngaji sampai sarungnya tuh dipinjam nggak boleh terus kemarin waktu dia pas di sel itu yang diperiksa berapa 2 hari tuh yang ngunjungin orang-orang Senkom tuh banyak hampir setiap hari tuh katanya Dong. sampai heran ini temennya itu baru saya nilai oh ternyata orangnya baik Temennya ya orang mungkin luar dia itu belum ngomong. siap aja nikah ya itu ya banyak sih orang-orang yang masih pengen sendiri mungkin Kalau urusan nikah sampai Itu belum nikah itu kan kemantapan hati, Mbak. ya Mungkin dia wajar trauma bilang gitu dengan lah. dahulu atau Nah, apa. sekarang gini loh Mbak Vika Soalnya juga ini belum menikah kan? Mbak Vika juga belum nikah kan? hmm. Ya kan? soalnya nikah tuh nggak buat main-main sehari 2 hari. Kalau bisa kan untuk seterusnya. Jadi Iya, ya dia kan pikirnya kan gini toh Bun, jangan sampai salah pilih gitu karena kan kalau bisa ya nikah yang ke ini terus yang untuk terakhir kalinya kan ngono toh. Orang kan kadang pikirnya seperti itu. Saya gini, saya menilai Mbak Vika, Mbak Vika belum nikah nih. Jadi Mbak Vika apa jenenge kelakuannya jelek, masa aku menilainya begitu kan enggak? Iya, betul. Nggak bisa dinilai seperti itu dong. Iya, heeh, heeh. Contoh kayak Mbak Ica, Mbak Ica ini kan belum nikah juga. Masa iya aku ngomongnya dia gonta-ganti pasangan? Nggak bisa kayak gitu. Iya, betul. Iya. Ya mohon maaf ya Mbak Vika, bukan kita belain Mas Dani atau yang lainnya, tapi memang kenyataannya begitu, dia baik. Kalau untuk yang dekat sama dia selama ini nggak ada, kita semua berteman di tempat guyon itu aja. Guyon. Kalau aku belum nikah karena anak Mbak, lah mungkin dia juga alasannya sama Mbak. Bukan alasannya yang seperti Mbak tuduhkan itu. Mungkin alasannya dia juga seperti itu. Dia ada trauma di masa lalu. Atau ada trauma, saya juga nggak tahu kan. Saya juga nggak di sini, bukan ranahnya di sini saya membelain Mas Iya, Dani. heeh. Pokoknya intinya saya semenjak kenal Mas Dani selama hampir 1 tahun lebih itu,
dia orangnya baik itu aja. Dia nggak aneh-aneh, nggak neko-neko yang saya saksikan loh ya. Karena kalau Mas Dani itu DM seseorang yang masih di TikTok itu pasti ketahuan. Iya. Bongkar itu. Kami Iya benar. udah sering Tahu. nemui orang-orang model kayak gitu tuh. Banyak yang lapar ya Mas Sidik ya. Iya. Insya Allah juga sambungnya tertib insya Allah ya. Kemarin kayak waktu yang kejadian itu yang udah lama banget aku yang nelusurinnya gitu orangnya sampai temennya orang luar tuh sampai heran sebenarnya dia tuh bukan orang biasa ya Mbak katanya nggak tahu aku soalnya yang datang ke sini tuh bukan orang-orang biasa dia bilang gitu. Berarti kan dia selama ini di sana berarti kan dia sambungnya berarti tertib disaksikan baik kalau nggak disaksikan baik nggak mungkin orang-orang pada nengokin pada peduli ya Mas Sidik ya. Iya. Dibantuin, dibawain makanan, hampir setiap hari katanya. Orang Iya, berbondong-bondong waktu kan nengok. ada musibah kecelakaan itu kan dia cerita di sini Mbak, jadi kami tahu. Iya, cerita di sini. Terus yang ngangkat telepon pada waktu itu kan apa itu apa namanya teman-teman Mas Dani yang orang luar aja dia menyaksikan. Hmm. Nggak pernah main wanita, nggak pernah. Dia tertib sholatnya. Rokok enggak. Loh, penilaian dari orang luar loh itu. Sampai temennya yang orang luar sampai cerita gini. Saya tuh heran loh, sarungnya tuh dipinjam tuh tidak boleh. Itu kayak sarung barang tuh kayak barang pribadi banget gitu loh. Gak boleh nih. Ya. Sampai ngomong ngono. Adapun kalau Mbak Vika ada masalah pribadi sama Mas Dani itu kan urusan Mbak Vika. Iya. Tapi kalau menjelek-jelekan tetap nggak boleh Mbak. Fitnah nanti jatuh. Karena kita kan juga nyimak dari kemarin-kemarin typingannya Mbak Vika tuh kenapa nyerang Mas Dani terus ada apa gitu loh. Tapi gini masih saya nilai ini Mbak Vika tuh kemarin ya maaf ya. Jadi kayak misalkan tappingannya seperti itu nanti ketika Mas Dani datang Mbak Vika ini kayak baik gitu. Jadi saya nilai kok ngono gitu kalau Mbak Vika pengen hubungan baik ya mungkin walaupun nggak bisa bersama lagi tapi setidaknya hubungan baik lah sebagai teman gitu. Yo kalau bisa jangan seperti itu gitu ya baik-baik aja gitu namanya dia kadang sebenarnya omongannya Mas Dani kadang-kadang nggak enak tuh kan karena ada yang memancing kalau nggak ada memancing dia nggak kayak gitu orangnya ya kan Mas Sidik? Ya betul. Maslahatul ummah makam. Karena dipancing ya kalau nggak dipancing ya enggak. Ngopi. Tapi aku rek nggawe kopi lah. Udah hari terakhir live tuh pengen yang happy loh. Kenapa malah menyelesaikan masalah orang ini? Bukan nyelesain masalah orang sih, kita cuma pengen ngomong aja sih, kita Klarifikasi. jelaskan saja. Ya. Biar gini loh Bun, kan nanti jadi orang-orang yang kenal jadi nilainya nggak baik. Oh ternyata orang seperti itu, padahal nggak seperti itu ngono loh maksudku. Mei 89. Dia Mei. Terus aku sesuk kate live Juni gak ono wong aku kasih tau wis masih dia aku kasih tau wis. Aku juga live tanggal 1 tuh mau ngapain? Mau izin pamit Mbak Retno sama Bu Dewi kalau selama ini ada salah. Saya mohon maaf ya. Ya gising toh kate salat. Ya kan? Pamit kate salat. Ya udah, ayo rungkat. Aku juga pamit yang terakhir kali insyaallah. Hah? Warung kan nggak apa-apa, kan aku sholatnya kan nggak sambil live. Iya. Tapi aku yang mau sholat. Apa sih Mas Sidik? Bunda Dewi malah jeda. Ayo rek sholat rek.